Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabatku mahasiswa dan mahasiswi kelas mata kuliah Etika Profesi Hukum yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini tema kita yang akan kita kaji adalah tentang etika profesi hukum, perspektif hukum Islam. Baik, untuk mengawali pertemuan, mari sama-sama kita buka kelas online pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita keberkahan, dan agar apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya banggakan, hari ini tema kita adalah tentang etika profesi hukum, perspektif hukum Islam. Beberapa waktu yang lalu di pertemuan yang telah lalu, kita semua sudah berbicara tentang apa itu etika, apa itu profesi, apa itu etika profesi hukum. Nah, sekarang kita masuk kepada tema sebetulnya etika profesi hukum dalam Islam itu seperti apa? Kenapa ini penting? Karena background kita atau Anda semua adalah sarjana hukum yang dalam hal ini adalah di bawah Fakultas Syariah, sarjana hukum Islam gitu ya. Sehingga harus tahu bagaimana kedudukan etika profesi hukum dalam perspektif hukum Islam. Ada beberapa hal yang kita kaji pada kesempatan ini. Yang pertama ini adalah profesi dalam Islam seperti apa. Yang kedua adalah penegakan hukum dalam Islam. Yang ketiga adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Yang keempat adalah dasar kepercayaan masyarakat kepada profesi hukum. Yang kelima, etika profesi menurut ajaran Islam. Yang terakhir adalah profesi hukum menurut tuntutan masyarakat. Poin-poin ini yang nanti akan sedikit saya singgung sebagai pengantar diskusi agar teman-teman bisa memahami lebih lanjut tema yang hari ini coba kita kaji bersama. Oke, baik. Yang pertama, apa sih profesi itu? Kalau kemarin kan profesi yang kita kaji sebagai landasan di awal sudah kita bahas profesi secara definitif adalah pekerjaan yang di situ membutuhkan keahlian khusus, bahkan membutuhkan pelatihan. Jadi bukan sekedar pekerjaan itu. Nah, sekarang kita melihat apa sih sebetulnya profesi dalam Islam. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang kemudian bisa menginspirasi atau bisa memberikan pemahaman kita tentang apa sih sebetulnya pekerjaan atau profesi dalam Islam itu. Hadis ini terlepas dari statusnya, baik ini hadis sahih atau tidak. Tetapi hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ini memberikan pemahaman kepada kita. Bunyinya begini, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Artinya apa? Bekerjalah untuk dunia seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ini sebuah hadis yang kemudian memberi pemahaman kepada kita tentang pekerjaan. Bekerja untuk kepentingan dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, bekerja untuk kepentingan akhirat seakan-akan kamu mati besok. Jadi profesi sebetulnya lebih kepada hal yang kemudian bisa mendukung, bisa menjadikan eksis kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat, selain sesuatu yang bisa mendukung menjadikan seseorang itu eksis dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, kerja sesungguhnya adalah aktivitas yang menggunakan daya
yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi ada definisi lain bahwa profesi yang dimiliki seseorang itu sesungguhnya adalah dalam rangka dia memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 4 daya pokok potensi yang ada di dalam diri manusia yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah daya fisik, yang kedua daya pikir, dan yang ketiga adalah daya kalbu, dan yang keempat adalah daya hidup. Daya fisik yang menghasilkan kegiatan fisik dan keterampilan, menggerakkan badan, kemudian dari gerak badan, gerak olah fisik ini kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Yang kedua adalah daya pikir. Daya pikir ini yang kemudian mendorong kita atau yang memilikinya berpikir dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pekerjaan profesi tidak hanya fisik saja, tapi bagaimana hasil dari sebuah jerih payah atau pemikiran. Yang ketiga, daya kalbu, yang kemudian menjadikan manusia mampu berkhayal, mampu berekspresi, mampu melihat keindahan, beriman dan merasa serta berhubungan Allah dengan Allah Sang Pencipta. Ini lebih kepada sense, bagaimana perasaan dia ketika menggerakkan dirinya yang kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Yang keempat adalah daya hidup yang menghasilkan semangat juang, kemampuan menghadapi tantangan dan menanggulangi kesulitan. Ada 4 daya pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kalau ini dimaksimalkan, dia bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian bermanfaat bagi dirinya, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu sesungguhnya orang yang bekerja itu yang memanfaatkan potensi ini. Daya fisik, daya nalar, daya perasaannya, kemudian semangat juangnya. Ini orang yang bekerja sesungguhnya. Nah, jadi ini yang kita pahami dari profesi atau pekerjaan dalam Islam. Nah, yang kedua adalah penegakan hukum dalam Islam. Poin kedua ini, jadi tadi profesi dalam Islam seperti apa? Prinsipnya adalah orang bekerja itu sesungguhnya memanfaatkan potensi yang dari Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tadi. Penegakan hukum dalam Islam, ada satu ayat yang bisa menjadikan pengingat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ada 3 ayat sebetulnya, nanti bisa dicek di Quran atau di aplikasi Android Anda. Yang kedua Al-Maidah ayat 8, yang ketiga adalah surat An-Nisa 35. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, ini An-Nisa 58. Allah berfirman bahwa ketika kamu menghukumi di antara manusia, antahkumu, hukumilah mereka dengan adil. Kata kuncinya adalah bil adl, antahkumu bil adl. Artinya pesan terdalam dari ayat ini adalah ketika seseorang atau kita mempunyai peran atau dalam hal pelaksanaan hukum mengadili 2 orang, mengadili persoalan, maka tegakkan persoalan itu dengan adil. Ada 3 hukum dalam hal proses penegakan hukum dalam Islam. Yang pertama adalah menegakkan hukum adalah kewajiban bagi semua orang. Artinya, menegakkan hukum secara adil itu menjadi kewajiban setiap orang ketika dia mempunyai wewenang, ketika dia mempunyai kewenangan dalam hal penegakan hukum. Yang kedua, setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan adil. Ini saripati dari 3 ayat itu. Ketika kita terlibat dalam satu proses penyelenggaraan hukum, jadi saksi, maka berlaku adil dan jujur menjadi sebuah keharusan. Yang ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyeleweng dari kebenaran. Keadilan dalam Islam adalah kebenaran. Kebenaran merupakan salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang dalam Al-Quran disebut Al-Haq. Jadi
Jadi, kata kunci dari penegakan hukum dalam Islam yang dikehendaki itu apa? Satu, ketika seseorang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum, maka hukum harus dia tegakkan dengan seadil-adilnya. Ketika orang terlibat di dalam proses penentuan sebuah hukum, dia harus jujur. Dan yang ketiga, penegakan hukum itu seharusnya ditegakkan dengan cara yang baik, benar, adil, jauh dari hawa nafsu, jauh dari kepentingan-kepentingan yang tidak ada hubungannya atau kepentingan yang bertolak belakang dengan kebenaran. Nah, itu prinsip ya yang harus dipegangi. Oke, baik. Yang menjadi pengertian, yang menjadi hal yang perlu kita cermati adalah satu, bahwa lahirnya hukum dituntut adanya rasa keadilan. Keadilan yang kemudian bisa menjadikan hukum itu eksis, itu perlu dijaga. Kenapa? Terwujudnya keadilan itu melahirkan teori keadilan. Teori keadilan perlu diwujudkan dalam hukum, dan hukum harus melahirkan keputusan hukum yang mencerminkan asas keadilan. Jadi, adil di sini menjadi landasan paling pokok dalam proses penegakan hukum, dalam proses penyelenggaraan hukum. Poin yang kedua, Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga peradilan yang menciptakan rasa dan nilai-nilai keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat memutar roda keadilan guna menjaga keseimbangan hidup dalam Islam. Di negara kita, lembaga yang berwenang untuk penegakan hukum, ya lembaga peradilan yang mempunyai wewenang bagaimana hukum itu ditegakkan. Tentunya tidak hanya lembaganya, tapi orang-orang yang ada dalam lembaga itu. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraannya, dalam proses penciptaannya, harus menggunakan rasa dan nilai keadilan. Agar apa? Hukum ini bisa berlaku, bisa untuk dan dinikmati setiap orang. Jadi tidak ada istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan sampai seperti ini. Karena kalau seperti ini, maksud makosid dari penegakan hukum tidak akan terwujud. Oke ya. Berikutnya, saudara sekalian, ini kita berbicara tentang penurunan kepercayaan masyarakat. Ini yang tadi saya katakan di awal, bahwa jangan sampai hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau ini yang terjadi, maka nanti kita lihat. Ini ada ilustrasi yang mungkin bisa membantu Anda. Ada dua ilustrasi. Ilustrasi pertama, coba di situ saya menggambarkan seorang yang dengan cerutu di mulutnya, dia pakai dasi, pakai jas begitu. Kemudian dia memegang tangan kirinya, memegang orang yang seolah-olah orang compang-camping, orang tidak punya, dan tangan kanannya memegang dewi, simbol hukum. Artinya apa? Gambar ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa hukum cuma buat yang bisa beli. Macam golok lah, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ini sudah menjadi hal yang bisa jadi menurut banyak orang itu sudah bukan merupakan rahasia, sudah menjadi rahasia umum lah, kira-kira begitu. Di mana orang yang mempunyai kekuatan dalam hal finansial, dia akan menang. Kalau ini terjadi, maka sudah pasti kepercayaan masyarakat akan turun. Artinya masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan lembaga hukum. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan. Nah, hal seperti ini semestinya dijauhi begitu.
besok kalau Anda sebagai aparat penegak hukum. Jangan sampai masyarakat punya persepsi seperti itu. Kalau masyarakat sudah punya persepsi seperti itu, ya wassalam, alamat bahwa hukum sudah dibeli, hukum sudah menjadi milik orang yang berduit. Ya kan? Apakah ini sekarang di Indonesia terjadi? Wallahu a'lam. Anda yang bisa menyimpulkan, Anda bisa menilai dari tayangan media, dari berbagai macam hal yang bisa Anda saksikan di sekeliling Anda. Oke. Berikutnya, ilustrasi yang kedua yang Pak Ali tampilkan dalam slide ini adalah, coba lihat. Timbangan ini simbol keadilan. Di mana keadilan atau hukum ini bisa dimenangkan oleh orang yang itu kan, timbangan itu ada duit, ada orang yang menikmatinya. Sedangkan di sana orang-orang tidak punya duit, orang-orang yang lemah kalah. Dan ini terjadi begitu, terjadi. Bisa Anda saksikan kira-kira begitu. Nah, dua ilustrasi ini memberikan pemahaman kepada kita, saudara, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum itu turun. Bahkan dikatakan tidak ada. Masyarakat lebih senang menyelesaikan persoalan-persoalan secara mandiri, bahkan main hakim sendiri. Kenapa? Karena nggak percaya dengan hukum itu. Nah, kita harus sadar, kita harus buka mata kita terkait dengan realitas yang terjadi di sekeliling kita. Nah, besok kalau Anda berkecimpung di bidang hukum, entah jadi lawyer, hakim, atau jaksa, atau apapun itu di bidang hukum, jangan sampai seperti itu sehingga masyarakat percaya. Kenapa tidak coba? Anda dulu pernah ada kasus seorang ketua hakim MK. Bayangkan, hakim MK itu Mahkamah Konstitusi adalah proses atau lembaga hukum tertinggi di negara kita. Tapi ketuanya korup. Ketangkap basah menerima suap. Lalu mau diminta percaya seperti apa masyarakat? Sekarang sudah tidak bodoh masyarakat, sumber informasi banyak. Nah, itu salah satu contoh faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, bahkan terhadap orang yang berkecimpung di bidang hukum. Nah, ini faktor ketiga lagi. Ini ilustrasi ketiga. Ada seseorang yang menghadap sebuah timbangan dan situ ada pedang. Wah. Artinya apa? Seolah-olah memberikan informasi kepada kita bahwa masyarakat itu kalau mencari keadilan sudah tidak ada tempat. Kenapa demikian? Pengadilan atau lembaga hukum, lembaga peradilan yang mestinya bisa membantu masyarakat dalam hal penyelesaian kasus hukum, dalam hal upaya memperoleh keadilan, tapi sudah rapuh, sudah tumbang, kira-kira begitu. Ya, ini yang terjadi sekarang, fakta tidak bisa ditutupi, bahkan tidak bisa dipungkiri. Kita harus sadar itu. Nah, jadi ilustrasi-ilustrasi ini memberikan makna terdalam bagi kita, saudara, bahwa sungguh buruknya sekarang lembaga penegakan hukum di negara kita. Oleh karena itu kita harus tampil depan menjadi orang-orang yang kemudian bisa berupaya mendandani benahi itu. Kalau kita dipercaya menjadi orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum. Oke, baik saudara. Ada 3 aliran konvensional tentang tujuan hukum. Kalau kita melihat kasus melihat ilustrasi tadi loh sebetulnya. Jadi ada aliran etis, aliran itu utilitis, dan aliran yuridis dogmatif. Yang pertama, dalam pandangan aliran etis, menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Tidak ada yang lain, tidak ada lain kecuali adanya hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Berbeda dengan menurut aliran utilitis, yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Karena prinsipnya pragmatis gitu.
Yang penting warga itu mendapat kemanfaatan, warga bahagia, itulah hukum. Dan ini berbeda juga dengan aliran yuridis dogmatis. Dia menganggap bahwa pada asasnya, pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Jadi masing-masing aliran berbeda-beda dalam hal mempunyai pandangan tujuan hukum. Tapi menurut saya begini, yang kalau semua dilandaskan tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, sudah pasti setiap orang akan menerima manfaat, setiap orang akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan juga orang-orang akan mendapat kepastian hukum. Kalau menurut saya, karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, penegakan hukum dalam perspektif buku Al-Quran dan Islam, yang paling menjadi asas atau dasar tujuannya apa? Ya adil. Dengan keadilan yang ada, maka masyarakat akan meroleh kenikmatan. Karena adil ini sudah digaris oleh Tuhan begitu. Kalau sudah ditetapkan secara adil seadil-adilnya, apa ada orang yang kecewa, itu wajar. Bisa jadi dia tidak dirugikan atau bahkan dari pihak yang dirugikan. Tapi sekali lagi prinsipnya tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan keadilan. Dengan adil itu nanti bisa menimbulkan banyak hal. Masyarakat bisa mendapat kemanfaatan, masyarakat bisa mendapatkan ketentraman, masyarakat bisa mendapat kepastian hukum. Oke. Berikutnya adalah tentang 3 sudut pandang kajian hukum. Ini saya kira 3 terlepas dari yang tadi ya, saya kira ya. Ada dari sudut pandang dogmatis, itu tujuan kepastian hukum, filsafat hukum, tujuannya keadilan, sosiologis kemanfaatan. Jadi ini sudut pandang dari kajian ilmu ya, kajian ilmu. Ketika hukum dimaknai sebagai tujuan hukum, kepastian hukum itu dipandang dari sudut pandang yuridis dogmatis. Kalau keadilan tadi dipandang dari filsafat hukum. Memang tujuan hukum seperti itu. Dan yang ketiga, ketika dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum diperhatikan pada kemanfaatan. Tapi sekali lagi menurut saya tadi ya, basicnya, dasarnya adalah keadilan. Ruhnya itu loh keadilan hukum itu. Kalau ruhnya sudah ada, ruhnya sudah ketemu, ruhnya sudah hidup, maka bisa menghidupi semuanya. Nah itu menurut saya. Oke, maka hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Nah, namun demikian Pak, ketika kita melihat ini misalkan, tadi dikatakan bahwa mestinya para penegak hukum itu menegakkan hukum secara adil. Tapi fakta di lapangan, ini saya lihat dari berita online ya, di sebuah surat kabar. Nah sekarang mungkin, saya nggak tahu sekarang ini tahun 2013, sekarang 2021, kasusnya semakin tambah apa semakin naik. Fakta di lapangan berbicara lain. Pada tahun 2013, terdapat sebanyak 4.315 oknum kepolisian melakukan pelanggaran. Ada 169 polisi diberhentikan tidak dengan hormat, dan terdapat 197 anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Nah, meskipun jumlahnya tersebut jauh menyusut dari tahun sebelumnya yang berada di angka 661, dan tahun sebelumnya 406 polisi, seharusnya memang dalam hal ini lembaga yang berwenang melakukan antisipasi. Nah, tetapi kini saya yakin bisa jadi, karena ini kan kasus berita tahun 2013 atau riset tahun 2013. Bisa jadi selama 7 tahun ini, selama 8 tahun ke depan, selama 8 tahun ini ada perubahan-perubahan. Saya harapkan seperti itu. Tapi tidak juga, Anda bisa cek ya, kemarin saya baru membaca berita ini, seorang mantan kasat reskrim narkoba di Polda Jawa Barat itu justru malah tertangkap pesta narkoba. Kan lucu. Nah, ini yang kemudian tadi saya katakan, gimana masyarakat mau percaya ketika seseorang yang berwenang dalam hal penyelenggaraan keadilan hukum justru terlibat dalam kasus hukum. Wallahu a'lam. Oke. Sahabat-sahabatku, kita masuk ke berikutnya adalah fakta yang kedua.
Lembaga Survei Indonesia yang menempatkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum saat ini berada pada angka 56% dan hanya 29,8% yang menyatakan puas. Artinya apa? Sangat kecil sekali masyarakat itu percaya. Karena lebih banyak tidak percayanya. Bayangkan 56% tidak percaya. Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya hanya 22,6%. Oke lah. Tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini terus mengalami kenaikan memang ya yang cukup signifikan dari Januari, Oktober sampai kepada April. Tapi setidaknya memang ini menjadi pelajaran ya bagi kita semua calon sarjana hukum dan tentunya bisa jadi besok Anda berkecimpung di bidang hukum. Kenapa kok sampai masyarakat itu turun kepercayaannya bahkan tidak percaya? Ya karena tadi masyarakat setiap hari disuguhkan persoalan-persoalan yang mestinya nggak terjadi. Ketika seseorang diamanai sebagai penegak hukum, mestinya dia apa? Menegakkan hukum, bukan malah terlibat dalam kasus hukum. Ini yang nggak boleh terjadi, saudara. Oke, baik. Kita masuk kepada etika profesi hukum dalam Islam. Etika profesi tercermin dari kata sifat. Kalau etika itu kan sudah kita bahas lah ya, etika profesi kita bahas. Lalu bagaimana etika profesi hukum dalam kaitannya perspektif Islam? Ada 5 hal yang kemudian bisa memberikan pemahaman kepada kita ketika kita berbicara etika profesi hukum dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah adalah konsisten. Ketika seseorang diberi amanah, diberi mandat dalam hal ini memangku jabatan hukum ya, profesi hukum, harus konsisten terhadap apa yang dia ucapkan. Konsisten terhadap sumpah janji yang dia ambil, konsisten terhadap apa yang ditentukan oleh undang-undang yang harus dia ikuti. Kenapa? Karena profesi hukum itu adalah profesi yang sudah saya jelaskan di awal ya. Profesi hukum adalah profesi yang dilindungi undang-undang. Satu, dia bekerja juga berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu dia harus konsisten di jalur undang-undang yang telah mengatur dia, yang telah melindungi dia. Itu yang pertama, ama istiqomah. Apalagi kita punya pegangan ya, al istiqomah khair min alfi karomah, bahwa konsisten itu lebih utama daripada 1000 karomah, 1000 mukjizat, 1000 keramat gitu. Maka penting konsisten. Yang kedua adalah sidq, jujur. Ini jelas tidak bisa dibantah. Bahkan tidak hanya dalam profesi hukum, setiap profesi itu harus megang sifat ini, jujur. Yang ketiga adalah fatona. Fatona itu kalau makna aslinya adalah cerdas. Tetapi yang dibutuhkan dalam profesi dalam hal ini yang dimaksud fatona adalah punya daya, punya nalar kreatif dan inovatif. Ya. Yang keempat adalah amanah. Amanah itu tanggung jawab atau dapat dipercaya, tidak mengingkari janji. Jadi apa yang dia katakan ya dia lakukan. Yang kelima adalah tabligh. Tabligh ini jadi kalau kita bersidik, fatonah, amanah, tabligh ini adalah sifat wajib dari Rasul yang kemudian ketika dimiliki oleh seseorang yang mempunyai profesi hukum, ya tadi hukum itu akan muncul terwujud sebagaimana mestinya tadi, adil. Yang keempat adalah yang kelima tabligh. Tabligh itu makna aslinya adalah menyampaikan, tapi yang dimaksud dalam ini adalah bagaimana seseorang pemegang profesi hukum itu bisa mengajak dan memberi contoh. Tidak hanya mengajak tapi nggak bisa memberi contoh, tapi juga bisa mengajak dan bisa memberikan contoh. Jadi jangan sampai seperti yang tadi saya sampaikan, seseorang anggota Kasat Reskrim justru malah terlibat persoalan kriminal. Hakim justru malah menerima suap. Itu jangan sampai. Nah, jadi 5 hal ini perlu diperhatikan: istiqomah, siddiq, fatonah, amanah, dan tabligh. Oke, baik sahabat-sahabatku.
Berikutnya adalah etika profesi hukum dalam Islam. Tadi 5 nilai yang saya tampilkan. Sekarang kita melihat ada satu ayat yang bisa memberikan kita semakin mantap bagaimana Islam itu berbicara etika profesi. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq fala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Kata kuncinya di sini adalah bahwa khalifah fahkum bainan nasi bil haqq fala tattabi'il hawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman. Ini konteksnya Nabi Daud bahwa Allah menjadikannya itu sebagai khalifah dalam bumi, maka putuskanlah perkara-perkara hukum di antara manusia itu dengan benar bil haqq, dan fal tatabil hawa, jangan menuruti hawa nafsu. Jadi ketika kita berperan sebagai seseorang yang diberi mandat atau kewenangan untuk menyelesaikan problem hukum, maka harus diputus dengan cara yang benar dan juga tidak boleh menuruti hawa nafsu. Yang kedua, ada hadis yang berbunyi umirtu an ahkuma bidzawahir wallahu yatawalas sarair. Kami diperintahkan untuk memutus hukum dengan kebenaran formal, sedangkan kebenaran hakiki hanya Allah yang mengetahui hal yang rahasia. Jadi memang kalau dikatakan benar mutlak atau benar hakiki, ya tidak bisa lah ya, kita manusia. Tentu ukuran kebenaran itu kalau seorang kita ya undang-undang, perspektif yang kita gunakan. Sejauh kita menggunakan aturan yang ada, ya nanti yang kita putuskan sebagai seorang hukum ya akan memutuskan keadilan masyarakat. Maka harus on the track. Kita sebagai hakim ya mempunyai bekal nilai-nilai profesi tadi, 5 hal tadi setidaknya. Kemudian dalam melaksanakan tugas kita selalu dalam koridor hukum yang mengatur, ya insya Allah seperti itu nanti hasilnya yang diharapkan oleh banyak orang. Oke. Yang berikutnya adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul adl. Ini sama lah kata kuncinya, harus amanah, harus adil. Seperti hadis yang kedua ini. Kalau hadis yang kedua ini adalah lebih spesifik kepada seseorang atau hakim lah, pemutus perkara. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudhatu thalathatun, bahwa hakim itu ada 3 golongan. Ithnani fin nari wa wahidun fil jannah rajulun. 2 dari 3 hakim tadi masuk neraka, 1 masuk surga. Rajulun arafal haqqa faqadha bihi fa huwa fil jannah. Kalau ada seorang hakim yang tahu kebenaran dan dia memutus persoalan itu dengan benar, mengetahui suatu kebenaran, dia menghukum dengan kebenaran, maka dia mendapat surga. Yang kedua, hakim rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fa huwa finnar. Hakim yang mengetahui suatu kebenaran akan tetapi dia tidak menghukum dengan kebenaran yang dia ketahui itu, atau maka dia main-main dengan hukum, maka dia masuk neraka. Yang ketiga, rajulun lam ya'rifil haqqa faqadha lin-nasi 'ala jahlin fa huwa finnar. Hakim yang tidak mengetahui suatu kebenaran akan tetapi dia menjalankan hukum bagi manusia atas dasar kebodohannya itu, maka dia masuk neraka. Artinya apa? Ketika seseorang diberi mandat, diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan hukum, harus hati-hati. Mencari fakta-fakta hukum, menggali kebenaran hukum harus dengan cara benar. Ketika dia tahu benar, maka harus diputuskan sesuai kebenaran. Jangan sampai tidak, atau jangan sampai bermain-main kalau Anda ingin selamat. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Selanjutnya, profesi hukum menurut tuntutan masyarakat. Ini slide terakhir, saudara. Jadi
Profesi hukum itu sudah pernah saya sampaikan di awal merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum atau di kalangan masyarakat. Profesi hukum ini lebih dikenal sebagai aparat penegak hukum. Ini menjadi profesi yang diimpikan banyak orang, saya kira. Bayangkan untuk masuk kepolisian saja itu sulitnya luar biasa meskipun ada beasiswa. Tetapi Anda bisa tanya berapa biaya yang dikeluarkan. Masuk tentara pun begitu. Tetapi bagi orang yang benar-benar menginginkan itu tidak ada masalah. Nah, ini menunjukkan profesi itu aparat penegak hukum itu menjadi profesi yang terhormat lah begitu ya bagi sebagian orang. Meskipun sebagian orang ada yang membenci juga begitu. Yang kedua, tujuan dari adanya profesi hukum yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak lain. Maka profesi hukum yang kita kenal, yang kita kaji dalam kajian ini ada advokat, jaksa, hakim, polisi, notaris. Ini merupakan profesi yang menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya penegakan hukum. Menjadi cermin. Nah, advokatnya buruk, wah ini bisa menjadi proses yang tidak benar. Jaksanya tidak bagus, hakimnya mau disuap, polisinya tidak benar, notarisnya tidak beres. Berarti itu indikasi kacau semua sistem negara kita. Nah, harapannya Anda sebagai calon-calon sarjana hukum yang nanti bisa jadi bergerak di bidang hukum harus menjadi orang-orang yang handal, yang profesional, yang mempunyai etika yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Berikutnya bahwa proses penegakan hukum secara bijaksana serta baik dan benar guna menciptakan rasa adil bagi para pencarinya. Ini menjadi kata kunci. Sehingga harapan kepada para penegak hukum agar kasusnya tersebut dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana tidak lain adalah harapan masyarakat termasuk saya dan kita semua lah kira-kira ya. Hukum itu bisa ditegakkan dengan adil dan bijaksana karena ini menjadi core kata kuncinya. Oke, baik. Ini sedikit pengantar dari saya teman-teman. Semoga bisa menjadi pemicu untuk Anda semua menggali dan semakin tertarik untuk memahami kajian-kajian hukum secara lebih baik. Dan juga tentunya semoga ketika Anda besok sukses bekerja di bidang hukum bisa menjadi orang-orang yang amanah, baik dan bertanggung jawab. Terima kasih, demikian dari saya. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.